ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke TM2 ya. Berarti ke memori eksternal. Memori eksternal nanti kita akan berkenalan dengan disk magnetik. Kemudian biar gak lupa sekalian ditulis disk optik sama pita magnetik. Nih, saya lihat di RPS ini sepertinya ini, Pak. Memori internal itu berarti yang ada di dalam komputer. Nah, berarti mudahnya ya, memori eksternal ada memori yang berada di luar komputer, tapi tetap bisa dipakai. Contoh, memori yang di luar komputer itu kan banyak ya. Yang paling umum ya kamu beli itu biasanya flash disk. Jelas itu di luar komputer, kita bisa mengatakan dia eksternal. Berarti ini bisa kita tambahkan lagi keempat, yaitu register. Flash disk contohnya itu adalah memori eksternal. Contoh lagi, sesuatu yang bisa menyimpan data atau perangkat memori. Dikatakan perangkat memori itu adalah intinya dia bisa menyimpan, sudah itu saja. Jadi pengertiannya nggak usah panjang-panjang ya teman-teman ya. Intinya itu sebuah perangkat bisa menyimpan data. Nah itu ya wis, berarti itu sudah bisa kita katakan sebagai memori, sebagai perangkat memori. Sudah begitu saja. Jadi gampang ya, gampang kita cara mengingatnya. Perangkat memori adalah, nah seperti itu. Ya gampang aja. Perangkat memori intinya adalah perangkat yang mampu menyimpan data, baik internal maupun eksternal. Tadi internal udah kita bahas, sekarang kita di eksternal. Contohnya apa? Ya ini, flash disk. Flash disk ini lebih spesifiknya, ya. Jadi ini, memori eksternal itu ada 4 macam. Ada disk magnetik, ada disk optik, ada pita magnetik, ada register. Flash disk ini berarti masuk ke contoh yang keempat ini. Karena pada dasarnya kalau Anda buka flash disk, misalnya kamu punya flash disk yang udah nggak kepake gitu, terus kamu buka, kamu otak-atik dibuka, dan dalamnya nanti isinya ya cuma register-register aja yang untuk menyusun flash disk ini. Semakin banyak registernya berarti ya semakin banyak atau semakin tinggi kemampuan si flash disk itu dalam menyimpan data. Kita mengatakannya sebagai kapasitas. Semakin banyak registernya, berarti kapasitasnya juga semakin tinggi. Flash disk yang kapasitasnya 8 GB dengan flash disk yang kapasitasnya 64 GB gitu misal, yang membedakan adalah jumlah register yang ada di dalam. Jadi ya cara kerjanya flash disk. Contoh disk magnetik. Dikatakan disk. Nah,
Disk itu kan pada dasarnya cakram kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau di atas tadi ada cakram keras yaitu hard disk. Disk magnetik itu pada dasarnya berbentuk cakram, lingkarannya keras itu, dan berbicaranya atau berasal dari magnetik. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar piringan hitam ya, yang biasanya dipakai untuk musik itu loh. Terus diputar dengan alat apa begini, sonograf apa epigraf, wah saya lupa itu namanya ya. Ini piring hitam. Nah, habis ini kita buka ya contoh-contohnya. Itu adalah salah satu contoh perangkat memori eksternal dalam kategori disk magnet. Dan disk optik, contoh dengan disk optik. Hasilnya disk itu tulisannya gini ya, DISC gini ya. Nah, contohnya disk optik itu adalah ya sama, piringan juga, cakram juga, tetapi dalam rangka membaca maupun menulisnya itu menggunakan bantuan alat-alat optik, bisa berupa sinar laser, bisa berupa sinar infrared, atau mungkin tembakan sinar gamma. Jadi kita sebut dengan disk optik. Intinya disk ya tetap sama ya, bunderan itu lingkaran atau bunderan yang berputar itu namanya disk. Kalau optik berarti menggunakan perangkat optik dalam rangka membaca maupun menulis. Contoh DVD, VCD ya, ini ya. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu senang ya muter DVD, VCD gitu ya. Atau bahkan sampai sekarang isi ono itu wong desa-desa sing sik duwe VCD player kemudian muter VCD itu sepertinya masih ada zaman sekarang. Tapi mungkin sudah langka banget ya. Langkanya pakai banget gitu bisa. Kayaknya zaman sekarang pabrik-pabrik elektronik pun juga udah gak memproduksi ya VCD player dulu itu. Ada pun itu mungkin ya tinggal merek-merek Cina itu yang harganya berapa itu ya. Yang diputar sekarang besok rusak itu. Ya, langka banget. Ya kalau zaman saya SD dulu, zaman saya SMP itu di pasar malam, itu rame. Orang jual kaset VCD. Karena zaman itu hampir setiap rumah yang punya TV, itu mesti duwe VCD player. Kalau yang orang kaya gitu punyanya DVD player. Waduh, gitu ya. Tapi sekarang kan udah hilang ini ya, hampir-hampir udah nggak terpakai. Padahal itu ada disk optik. Jadi DVD, VCD itu membaca maupun menulisnya itu membutuhkan perangkat optik. Tuh, dia juga perangkat penyimpanan loh ya. Karena pada dasarnya dia tetap menyimpan data. Sambil diingat ya kemarin volatil, non volatil itu ya. Berarti DVD, VCD itu masuk volatil apa non volatil. Nah, kan. Nah, pita magnetik paling gampang, pita itu kan panjang dan bentuknya konsisten. Jadi contoh memori eksternal pada kategori pita magnetik, nah, saya bisa bilang kaset tape, ya kan? Mungkin sebagian dari Anda masih ada nih, yang sekarang masih pakai kaset tape, atau setidaknya sebagian dari Anda ini yang masih kecil-kecil nih terutama, entah Anda itu sudah pernah mengenal kaset tape apa belum. Biasanya kayak muter nyanyian, kayak muteri mubalek. Kalau zaman saya kecil dulu gitu ya, lagi ngehitsnya kita magnetik. Jadi anak-anak muda zaman dulu itu tukune tape. Ya, tapi kalau ada zaman sekarang belinya gadget gitu ya. Langganan Spotify ya kan ada sekarang kan gitu. Zaman saya kecil dulu ngelihat anak-anak muda, orang-orang dewasa awal tuh seneng kali tuku tape. Mari tuku tape, engkau terus tuku kaset di pasar Kliwon gitu tuku kaset. Terus ada lagi contoh mini DV. Zaman dulu kalau syuting pakai handycam isinya mini pita magnetik ya. Register yang tadi contohnya ya, coba kita buka contoh piringan hitam.
Nah ini loh, piringan hitam tuh kayak gini. Apa kira musik iki lupa sih. Gramofon, gila jenenge. Gramofon, jenenge gramofon. Nah ini piringan hitam lagi. Ini piringan hitam berarti alatnya ini jenis gramofon. Nah ini, nah ini piringan hitam yang diputar di gramofon. Nih. Piringan hitamnya nggak kaset teman, bukan pita ya teman-teman, bukan pita, tapi emang dia magnet. Jadi jarumnya si gramofon lagi kayak jarum ya. Jarum ini yang bergerak ke sana kemari. Kalau jarumnya bergerak ke sana kemari nanti ini kan berputar ya, piringan hitam ini. Jadi dia mencari data dan membaca. Nyatanya sampai saat ini, sampai detik ini, piringan hitam ini masih dipakai. Bagi mereka-mereka yang fanatik pada musik gitu ya, mereka menggunakan membelinya gramofon apa ini? Mereka membelinya piringan hitam ini. Gramofonnya juga bukan gramofon yang kayak gini lagi ya, tapi sudah dengan gramofon-gramofon yang canggih-canggih, gramofon zaman sekarang gitu. Sehingga suaranya itu bisa bening banget, bassnya ada, treble-nya seimbang gitu. Jadi sampai sekarang nyatanya piringan hitam ini masih. Bukan berarti yang ini yang sudah barang lawas, tradisional, terus ditinggalkan orang nggak kepake, nggak gitu ya. Nyatanya piringan hitam sampai sekarang tetap dipakai, tetap diburu oleh para kolektor. Musik-musik zaman sekarang pun juga masih banyak yang dicetak ke piringan. Ini itulah orang-orang yang fanatik musik itu ya. Dengar musik tuh bassnya harus sekian, triple-nya harus sekian, suaranya harus gini. Nah itu mereka terpuaskan dengan piringan hitam. Karena piringan hitam ini mampu dengan baik menyimpan audio dan awet, awet banget gitu. Dan contoh yang kedua adalah VCD, DVD. Ini saya rasa arek Bojonegoro isek lah yo lek ngerti VCD DVD ya, isek ngerti kan dia sampai yang ini. Nah, yang ini itu pasar Kliwon ini biasanya. Nggak tahu nih pasar Bojonegoro masih ada apa enggak kayak gini. Nah, VCD ini jualan VCD. Bu film, bu nyanyian, bu tari-tarian biasanya kosidahan ini. Betulnya pasar malam. Kalau di tempat saya. Dulu saya pun gitu, pulang sekolah, punya duit gitu, beli kaset VCD kayak gitu. Isinya macam-macam. Ada yang film, ada yang lagu-lagu. DVD juga gini ya bentuknya ya. Ini udah kita bahas kemarin bedanya VCD dan DVD. Contoh berikutnya adalah pita magnetik atau kaset tip gitu. Kaset tip contoh. Nah, ini kaset tip. Ini sebagian dari Anda wis gak ngalami ngerti kaset kayak ini. Dulu saya masih kecil tuh beli, jadi nabung punya duit beli kaset di rumah no, ya, di rumah karo liar-liar pas awan-awan gini. Itu rumah no kaset zaman dulu. Anak sekarang ini angkatannya Arya, angkatannya Farid, angkatannya Agus itu terus gak ngerti kaset anak-anak ini. Gak paham negara dia kaset kayak gini. Terus sembuh mulut banget, gak ngerti. Ini namanya kaset tape. Nah ini kan pita tuh dalamnya. Nah ini. Ini kalau dibuka ruwet ini isinya pita kayak gini. Makanya kan jadi pitanya pita magnetik. Jadi dia bisa menyimpan audio, menyimpan data. Audio itu kan juga data namanya. Makanya ini bisa kita kategorikan sebagai perangkat penyimpanan di nostalgia, boleh itip. Terus ada lagi mini DV. Mini DV. Nah nih, mungkin sebagian dari Anda punya handycam kayak gini. Terus kaset iki, nah ini jadi mini DV. Sak kaset iki iso muat sampai 60 menit. Baru nanti setelah ini kasetnya penuh gitu, kasetnya diambil baru di capture. Baru masuk komputer untuk di edit. Ya capture-nya jadinya digital sih. Ini TV zaman biyen ya, handycam. Wah zaman dulu itu kalau orang udah punya handycam gini tuh wis paling sugih sak desa wis. Oh anak sing duwe handycam, yo wis iku wong paling sugih sak desa wis. Karena punya handycam. Isinya pakai mini TV. Nah, nih.
Handycam, mini DV. Dulu kalau saya beli mini DV itu sebiji ini harganya 21.000. Dulu banget, zaman Rena. Itu dibuat no Handycam sini buat merekam. Gitu ya. Ini isinya pun juga kaset. Nih, kita bisa ngintip dikit ini. Isinya kaset ya, dalamnya ya. Kita magnetik isinya. Itu mahal banget ini, 21.000 zaman itu. Karena zaman itu lalapan regone, lalapan ayam itu harganya masih 3.000. Yang sekarang harga lalapan ayam harganya 12.000. Dulu aja udah 21.000 sekian. Itu pita magnetik dari kaset ini. Udah register. Coba kita buka flash disk ya. Flash disk. Ada nggak dia yang buka? Nanti kita lihat di dalam flash disk itu ada apa. Buka. Nah, ini. Nih, saya kalian dikit ya. Nih, isinya flash disk kayak gini. Ada lagi yang lebih kebuka itu malah isi registernya kelihatan. Nah, ini. Flash disk rusak mah. Loh, kira. Nah, ini. Yang kita sebut register ini kayak gini. Nih, di dalam chip ini, di dalam IC ya, orang reaktor mengatakan. Di dalam IC ini tuh registernya banyak. Berarti kalau flash disk itu IC-nya ini banyak, berarti registernya memang banyak. Jadi kalau IC-nya cuma satu, gini ya, berarti memang dia kecepatan apa tuh kapasitasnya rendah, cuma satu aja. Kalau flash disk yang mahal, flash disk yang mahal dan harganya, flash disk yang mahal dan kapasitasnya tinggi, kapasitasnya besar, tuh registernya ada banyak, 8, 12 lagi. Kok register IC ya gini, IC-nya bisa berderet-deret. Di dalam masing-masing IC itu ada register. Dan itulah kenapa dia bisa simpan banyak. Bahwa semoga ada lagi nih yang dibuka. Nih. Nah, ini dua ya IC-nya ya. Di dalam IC yang besar ini ada register. Di dalam IC yang kecil ini pun juga ada registernya. Dan ini kapasitasnya lumayan. Wah, gitu ya. Pernah saya menjumpai hard disk itu ininya IC-nya sampai 8. 8 IC coba. Gimana? Berapa banyak tuh registernya? Tapi memang itu flash disk kapasitasnya besar ya, di atas 64, 128 giga, 64 giga gitu. Flash disk saja segede itu kapasitasnya. Ini lagi ini namanya IC. Nah, jadi misalkan Anda buka telepon, buka HP itu ya. Kadang kan kalau HP-nya rusak, orang itu kan bawa HP-nya ke tukang servis gitu ya. Terus sama tukang servis itu dibuka. Wah, ini IC-nya ini yang kena. Nah, gitu. IC itu ini kotak-kotak ini IC. Dan IC itu bisa berbagai macam fungsi. Bisa mengontrol input, mengontrol output, penyimpanan di dalam registernya. Itu beberapa contoh fungsi dari IC. Ini ya, IC itu ini. IC yang tulisannya. Jadi jangan terlalu cepat gegabah kalau tukang servis HP itu bilang, wah itu IC-nya. IC yang mana dulu? IC itu banyak. Charger HP IC-nya beda. Flash disk IC-nya beda. Ini contoh tentang register media penyimpanan eksternal yang menggunakan register. Silakan jika mungkin ada pertanyaan di kolom chat aja ya. Silakan bertanyanya di kolom chat.
Roll film itu termasuk penyimpanan optik atau pita, Pak? Nah, roll film itu pita. Nah, kenapa pita? Ya coba kita lihat. Di dalam roll film itu ada apa? Nah, gitu teman-teman. Nah, roll film itu isinya gini. Wong wong Bojonegoro ketoke lek ngomong ini iki jenenge klis atau film negatif. Nah, Anda ngelihat film di bioskop sampai saat ini ya. Film di bioskop itu nyatanya sampai saat ini proyektornya masih menggunakan film kayak gini. Ini penyimpanan magnet, pita magnetik ya, bukan optik. Proyektornya itu memancarkan cahaya saja. Jadi meskipun ada perangkat optik di situ, bukan berarti dia yang utama. Beda dengan cara pembacaan VCD dan DVD. Perangkat optik pada proyektor itu untuk memperbesar hasil atau tangkapan ini ya. Ini kan kalau disinari kan keluar gambarnya. Nah, biar gambarnya lebih besar, makanya proyektor itu pakai lensa. Ini salah satu pita magnetik yang sampai sekarang masih eksis ya. Di bioskop-bioskop, terutama bioskop yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, itu justru menggunakan pita magnetik. Karena sehebat-hebatnya digital sekarang, sehebat-hebatnya layar digital sekarang, oleh kamu ngomong apa misal? Layar TFT, layar IPS, layar AMOLED, atau Super AMOLED sekalipun gitu ya, ternyata masih kalah sama roll film kayak gini. Dalam urusan menerjemahkan warna. Makanya film itu kan dibuat dengan biaya yang sangat mahal ya, dan dengan disiplin yang tidak mudah gitu. Makanya eman-eman kalau film sehebat itu direkam dengan media digital. Ini filmnya mahal dan berbagus, biasanya direkam dengan roll film kayak gini, baru diedit di komputer, dan ditanam lagi ke roll film, baru didistribusikan ke bioskop. Makanya kalau kita ngelihat film di bioskop itu kan lightingnya enak gitu ya, warnanya masuk, gak puyeh gitu ya. Warna hijau ya jadi hijau, warna ungu ya jadi ungu kan gitu. Coba Anda lihat HP Anda itu. Terus Anda motret bunga yang warnanya ungu. Bunga apa aja lah, yang anggrek kah atau apa yang warnanya ungu. Anda potret. Engkau tersimpan di galerimu, warnanya sudah tidak ungu. Enggak tadi warna apa? Karena keterbatasan digital. Ungu jadi ungu tuh ya pada raw film guys. Atau dengan kamera yang sangat. Coba kenapa raw film kita kategorikan di magnetik. Ada yang lain mungkin?